Nah, oke, sahabat BMC. Nah, di video kali ini saya akan memproses sekitar 3 bahan sancang mame, teman-teman. Nah, jadi ini untuk bahannya sangat subur sekali. Nah, jadi ini cukup lumayan pendek, teman-teman. Jadi sekitar sekitar 3 sentian ini dari pangkal akar. Nah, namun untuk batangnya ini cukup lumayan besar. Nah, oke, sahabat BMC, di sini kita sambil sharing ya. Nah, ini banyak kawat di sini ya. Nah, yang ini. Nah, ini adalah saya lakukan tempel susu, teman-teman. Nah, karena seperti di video-video sebelumnya, tidak semua sancang itu mau numbuh tunas di kambium. Nah, contohnya ini mungkin ini dikarenakan kesuburannya itu kurang ya sebelumnya. Ketika saya melakukan pengepresan itu mungkin kesuburannya kurang. Nah, makanya kondisinya seperti ini sekarang. Nah, jadi saya akali dengan cara tempel susu. Jadi lupa menjelaskan. Nah, ini saya akali dengan cara tempel susu. Jadi saya ambil cabang dari bahan yang di belakang ini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini ke sini, naik ke sini. Bentar. Nah, yang ini, teman-teman. Maaf, ini saya pakai tangan kiri. Nah, ini saya ambil cabang dari pohon yang lain ya. Ini sambil kita sharing, sambil kita membersihkan tunas-tunas ini yang kedepannya tidak akan saya pakai. Nah, untuk cabang yang di depan ini, untuk anak cabang maksudnya ya, yang ini perlu dikawati, teman-teman. Perlu kita lakukan pengawatan karena ini terlalu ke atas ya, terlalu naik. Nanti kalau ini yang tinggi, bagian cabangnya ini yang tinggi, nanti otomatis di bagian mahkota ini akan semakin tinggi. Kita akan membuat kumpulan semakin tinggi. Nah, jadi untuk mendapatkan bahan mame itu jadi bisa-bisa jadi semol. Nah, ini kita nanti kawati ya. Nanti kita kawat ulang, kita wiring. Nah, jadi sementara seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke bahan yang kedua. Nah, untuk bahan yang kedua yang di sebelahnya. Nah, jadi yang ini tuh agak sedikit lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya menyisakan 2 cabang di sini. Di depan 1, di belakang 1. Nah, karena sebelumnya itu saya masih bingung ya mau menentukan tapak depan. Nah, dikarenakan untuk perakaran belum begitu maksimal ketika itu. Nah, jadi sekarang saya sudah bisa menentukan. Nah, di sini akan saya tentukan, akan saya jadikan untuk tapak depan, teman-teman. Nah, ini akan saya buang ini. Ini kita buang ya. Nah, jadi untuk bahannya ini memang lumayan tinggi ini. Tapi kemungkinan masih bisa mame nanti. Karena dari sini tuh ketinggiannya baru sekitar 8 cm ini, teman-teman.
Nah, ini untuk di cabang yang ini kita seleksi dulu ya. Nah, ini cabang yang ke atas kita buang dulu teman-teman. Kita pakai yang ini. Begitu juga yang ke dalam ini. Nah, yang untuk yang ke belakang ini saya akan press dulu teman-teman. Nah, yang ini ya. Ini kita potong dulu karena ini sudah sudah lebih besar daripada cabang yang di depan ini, karena ini akan saya jadikan terusan cabang untuk kedepannya yang ini ya. Nah, ini kita bisa kawat. Nah, begitu juga di cabang kedua ini kita potong dulu. Nah, ini kita press dulu teman-teman, agar yang mengarah ke mahkota ini bisa lebih cepat membesar. Nah, begitu juga di backnya. Nah, ini sudah sedikit terlihat ya untuk gerak dasarnya ini. Jadi memang ini agak tinggi pohonnya, sedangkan besarannya ini hampir sama dengan yang video di awal. Nah, oke, sahabat BMC, kita lanjut ke bahan yang ketiga ya. Nah, ini kita tutup dulu untuk medianya ini. Nah, yang ini tuh lebih lumayan ya, untuk karakter di bagian bonggolnya itu cukup lumayan teman-teman. Nah, ini kita seleksi dulu ya. Kita kurangi tunas-tunas yang kemungkinan tidak saya pakai ini, dan sekaligus nanti akan saya rapikan ini. Nah, di sini saya hanya membutuhkan 2 cabang teman-teman. Nah, yang kecil ini akan saya jadikan terusan cabang. Nah, ini akan jadi anak cabang. Sebenarnya bahan ini dulu ketika saya masih program di program Los Batang itu, ketika melakukan pengepresan, ini yang sebenarnya saya pakai alur mahkota atau terusan batang. Namun terjadi insiden patah. Akhirnya, padahal dulunya ini pohonnya agak tinggi teman-teman, segini ya tingginya. Nah, jadi saya rubah karena di sini patah, daripada nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi saya rubah. Nah, ini saya jadikan terusan batang. Jadi ini kedepannya akan jadi bahan yang cukup pendek teman-teman. Ini untuk penutupan kambiumnya ini sudah cukup lumayan ya, lumayan bagus ini.
Nah, jadi di sini memang saya ada beberapa yang saya program di polybag seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya hanya proses di polybag. Semua yang kecil-kecil mame, sito itu saya proses di polybag. Nah, seperti yang itu ya, yang di sana. Nah, di sana juga ada yang masih saya los pembentukan akar batang atau bonggolnya. Nah, ini saya hampir rata-rata proses di polybag, teman-teman. Hanya saja polybagnya yang cukup tinggi dan ukuran besarnya itu ukuran yang 35. Nah, oke, sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi teman-teman semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.